Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Mazmur pasal 123. Siapa orang yang suka dihina? Saya rasa tidak ada satu orang pun yang mau dihina. Tidak ada orang yang suka diolok-olok. Tidak ada orang yang suka dibully. Itu hal yang menyakitkan. Itu hal yang sangat menyedihkan. Dan banyak orang ketika dia dihina, diolok-olok, dia bisa menjadi demikian marah dan dia bisa melakukan sebuah pembalasan yang sedemikian kejam. Kenapa? Hanya gara-gara dihina, hanya gara-gara diolok-olok. Kalau kita membaca Mazmur pasal 123, ternyata pemazmur pun mengalami hal yang sama. Ada waktu tertentu di mana dia merasa direndahkan karena orang mengolok-olok dia, orang menghina dia. Dan ini bukan penghinaan yang sekali atau dua kali. Karena pemazmur berkata di dalam ayat yang keempat, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Satu, tidak bisa membuat kenyang. Dua, juga mungkin tidak bisa membuat kenyang. Baru kalau beberapa kali atau berkali-kali penghinaan itu datang, maka bisa disebut membuat kenyang. Kalau pemazmur berkata, kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, itu artinya bahwa pemazmur mengalami penghinaan terus-menerus. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Jadi saya bisa membayangkan mungkin pemazmur sedang mengalami fase terendah di dalam hidupnya. Dia tidak cukup punya kekuatan, dia tidak punya cukup hal yang bisa dibanggakan. Dalam situasi seperti ini, orang yang sombong merendahkan dia, mengolok-olok dia, menghina secara terus-menerus sampai pemazmur merasa kenyang dengan olok-olok dan penghinaan. Lalu, apa yang dilakukan pemazmur dalam situasi seperti ini? Menariknya, pemazmur tidak berusaha membalas dengan kekuatannya sendiri. Pemazmur tidak terpancing untuk menjadi pahit hati dan marah kepada orang yang menghina atau mengolok-oloknya dan berjanji satu kali dia akan balikan keadaan dan dia akan membalas dengan perlakuan yang sama. Itu bukan yang dilakukan oleh pemazmur. Apa yang dilakukan pemazmur? Maka pemazmur datang kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan. Seperti apa pemazmur memohon keadilan kepada Tuhan? Maka kalau Anda baca di dalam ayat yang kedua, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Jadi seperti seorang hamba yang dia minta belas kasihan daripada tuannya supaya haknya dibela. Dia memposisikan bahwa dia adalah seorang hamba. Hamba tidak punya kekuatan, hamba tidak punya kekuasaan, hamba tidak punya sumber daya untuk bisa membalas. Pemazmur memposisikan dirinya seperti itu. Kemungkinan besar Mazmur ziarah ini ditulis oleh Daud. Kalau kita melihat Daud adalah raja, Daud punya kekuatan, Daud punya kekuasaan, tapi lihat dia memposisikan dirinya sebagai hamba yang hanya bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Dia hanya minta keadilan Tuhan dan tidak mau membalas dengan tangannya sendiri. Itu hal yang sangat indah yang kita bisa aplikasikan dalam hidup ini. Karena seringkali dalam perjalanan hidup kita harus bertemu dengan orang-orang yang menyakitkan hati kita, orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang merugikan kita, bahkan orang-orang yang menghina kita luar biasa. Apa yang harus kita lakukan? Anda punya pilihan. Apakah Anda akan membalas? Apakah Anda punya motivasi untuk Anda sukses, untuk Anda berhasil, lebih hebat, lebih besar, lebih kaya, lalu kemudian Anda balikan keadaan, akan ganti permalukan dia? Atau Anda dan saya memilih seperti yang dilakukan pemazmur? Kita minta belas kasihan Tuhan karena kita menyadari kita ini hamba saja. Kita minta Tuhan sendiri memberikan keadilan bagi kita semuanya. Bukan kita membalas, tapi mengasihi. Bukan mencaci, tapi memberkati. Saya tahu ini bukan hal yang mudah. Apalagi kalau ada di antara kita dihina berkali-kali, sehingga sampai kita kenyang dengan penghinaan.
Tapi percayalah, kalau kita mengandalkan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan menolong kita, Tuhan pada akhirnya akan memberikan keadilan bagi kita. Jangan bela kita dengan kekuatan kita sendiri, tapi serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi pembela bagi kita. Tuhan memberkati.